Hai, saya adalah Akbar, perencana keuangan. Kali ini kita akan bahas 5 hal yang wajib dilakukan, penting banget dilakukan ketika kita habis gajian atau terima gaji atau terima uang. Wow. Atau whatever. Gitu ya, kalau misalnya orang freelancing kan terima duit dari job ya. Nah, 5 hal ini apa? Nomor 1 yang paling penting banget adalah begitu dapat uang masuk, langsung sisihin 15-30% dari uang tersebut masuk ke dalam tabungan atau ke dalam investasi. Ini penting banget karena dia harus disisihkan di awal, di depan. Begitu uang masuk, langsung transfer ke rekening terpisah. Apakah boleh masuk ke rekening tabungan, mau masuk ke rekening investasi, mau masuk ke rekening reksadana, mau masuk ke rekening emas, terserah deh pokoknya. Sesuaikan dengan tujuan keuangan kita, sesuaikan dengan profil risiko kita, tapi yang penting adalah minimal 15% sampai dengan 30%. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi, bisa 40, bisa 50, akan lebih bagus lagi. Kenapa penting harus dipotong di depan? Begitu uang masuk ke rekening terus langsung ditransfer, langsung disisihin. Karena kalau kita nunggu sampai akhir bulan, nunggu uangnya ada sisanya, duitnya nggak akan pernah ada sisa, ya nggak? Makanya kenapa dipotong di depan bukan di belakang. Kalau di depan potong, sisihkan, nanti nih kita akan coba bertahan hidup dari sisa uang yang ada di rekening kita. Cukup-cukupin deh tuh, ya kan? Kalau nggak punya duit berarti nggak jalan-jalan ke mall, nggak nongkrong, nggak apa. Lumayan kan? Memaksa kita untuk nabung dan investasi. Kalau kesulitan transfer, bikin aja auto debit gitu ya, auto debit atau auto invest. Sekarang udah banyak banget deh di internet banking. Semua aplikasi-aplikasi udah bisa ya, kita setting auto debit, auto debit atau auto invest. Jadi nggak perlu takut lagi. Kedua, jangan lupa bayar cicilan utang produktif. Jadi kalau utangnya utang produktif, kita bayar cicilannya, nggak masalah. Apa sih utang produktif, apa utang konsumtif? Itu nanti kita bahas di sesi yang berbeda ya. Nomor 1, bayar dulu utang produktif cicilannya. Nah, kalau hutangnya hutang konsumtif ya, barang-barang yang kita pakai konsumtif yang nilainya turun, nah itu harus cepetan dilunasin, bayar lunas. Ya, yang konsumtif nggak boleh ngutang. Kalau yang produktif nggak masalah. Jadi yang konsumtif lunasin. Kita nggak mau ada utang-utangan. 3, dan ini yang paling banyak kita dilakukan lah, paling nggak ya, oleh banyak orang adalah buat anggaran belanja bulanan. Ya, dibagi-bagi posnya nih, gitu kan. Misalnya apa, buat kebutuhan rumah tangga itu dibagi lagi ya, buat bayar sewa, misalnya sewa kos-kosan atau sewa tempat, sewa rumah gitu ya, atau misalnya kalau kita nyicil rumah berarti buat bayar KPR, KPA, itu ada posnya. Terus pos belanja bulanan, berapa buat belanja rumah tangga ya kan, berapa buat belanja makanan, lu bikinin lagi tuh pos-posnya. Terus udah gitu apalagi transportasi ya, terus HP, pulsa, kuota, makan siang di kantor ya kan, transportasi pun ada macam-macam. Ada bensin, ada tol, ada parkir gitu ya. Kalau kita naik transportasi umum masukin lagi. Terus tadi makan siang di kantor, ngopi-ngopi ya, kemudian sosial, sedekah, kasih orang tua misalnya. Itu semua dibikinin budget bulanannya, bikinin pos-posnya secara rinci. Buat dulu nih ya aturannya. Itu kita bisa kerjakan sendiri pakai Word, bisa pakai Excel, bisa, atau zaman sekarang bisa pakai aplikasi. Kita punya namanya aplikasi Monesa, silakan ya, pakai, masukin tuh budget-budgetnya ya, masukin angka-angkanya. Terus kalau udah, kita buat tuh skala prioritas dari daftar pengeluaran tadi gitu ya. Mana sih yang memang harus dipenuhin, mana yang penting gitu ya, mana yang bisa
berubah, naik turun, bisa berkurang, kayak pos-pos kayak makan tuh udah pasti ya zaman sekarang ya. Transport tuh udah pasti penting. Buat tempat tinggal udah pasti penting. Itu udah pastilah tuh harus ada. Terus yang nggak kalah penting misalnya pulsa sama kuota, itu wajib lah, itu mesti dipunyain, masuk budget-budget itu. Tapi yang misalnya nggak terlalu penting atau masih bisa dikurangin, misalnya apa tadi, nongkrong-nongkrong ya, hangout, keluar malam, dugem ya, jalan gitu ya, kopi-kopi cantik gitu dan sebagainya, itu kan masih bisa naik turun tergantung dengan budget kita cukup apa enggak. Jadi dibikin skala prioritas dari yang paling penting banget sampai yang biasa-biasa aja lah, masih bisa ditunda gitu ya. Belanja baju kan biasa-biasa aja tuh kan masuk ke dalam list yang salah satu yang paling bawah lah ya. Bikinin skala prioritasnya ya, paling penting, lumayan penting, oke-oke aja, nggak terlalu penting, nggak usah sama sekali gitu. Jadi bisa dibikin dibagi 5 atau dibagi 3, terserah ya, suka-suka kita aja. Kemudian yang terakhir adalah paling penting, selalu catat pengeluaran kita setiap hari ya, supaya apa, nanti dicatat nih kita kemana aja uang kita larinya, dipakai buat belanja apa aja ya kan. Nah habis itu setelah dicatat setiap hari, nah nyatatnya kemana nih? Nyatatnya bisa pakai, balik lagi, bisa pakai Word, bisa pakai Excel di komputer, bisa pakai HP ya, pakai aplikasi tadi, aplikasi Monesa tuh kita bisa masukin tuh tiap hari belanja apa aja, itu nanti dia akan bikinin catatannya gitu ya. Nah habis itu bikinlah reviewnya apa setiap minggu gitu, supaya kita tahu nih uang kita minggu ini habis kemana aja ya kan. Habis review setiap minggu, nanti setiap akhir bulan atau awal bulan bikin review lagi bulanan. Jadi ada belanja catatnya harian, reviewnya mingguan, reviewnya bulanan. Nanti hasil review tadi kita lihat lawan sama tadi yang nomor apa? Nomor 3 ya, buat budget belanja bulanan. Sesuai nggak tuh antara duit yang kita keluarin, yang realitasnya gitu ya berapa, dengan yang kita buat budgetnya. Nah dari situ kita bisa tahu apakah kita memang setiap bulan itu sesuai dengan kondisi keuangan, atau ada hal-hal yang membuat kita keluar duit tanpa diduga-duga gitu ya, atau jadi boros atau jadi apa gitu. Nah identifikasi tuh pos-pos yang borosnya di mana, pos yang boros itu yang nanti harus kita tekan untuk tiap bulan adjust lagi atau turunkan lagi atau bahkan mungkin hilangkan gitu ya. Nah enaknya apa? Kalau udah bikin kayak gini, tiap bulan tuh kita kayak bikin kayak games gitu. Bulan kemarin gue gagal nih. Bulan ini gue mesti berhasil. Gitu kan? Wah keren banget, gue bulan ini berhasil nurunin yang biaya ini, bulan depan mesti berhasil lagi. Nanti kalau udah beberapa kali berhasil, kasih reward lah buat diri kita. Apa misalnya rewardnya, liburan kayak, beli gadget baru kayak apa kayak, itu cara kita supaya bisa disiplin, dan cara kita supaya bisa ngatur gaji bulanan supaya nggak habis dan nggak boros dan nggak kemana-mana. Oke ya, jangan lupa selalu like ini video YouTube ya, di channel, like channel, dan juga di subscribe, dan jangan lupa pencet si lonceng-loncengnya supaya nanti kalau ada video-video baru akan keluar notifikasinya, karena kita selalu update video baru setiap minggu ya, ada beberapa kali. Oke, sampai ketemu lagi ya.